Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Suci, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif atau MPK 1. Pada kesempatan ini, kita akan bahas materi dengan judul Paradigma Ilmu Sosial. Dalam materi ini, kita akan mulai dulu secara kronologis. Yang pertama adalah mengetahui apa itu paradigma, munculnya paradigma ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya akan kita lihat 3 macam paradigma ilmu sosial beserta ciri dari masing-masing paradigma. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dikaruniai dengan akal untuk berpikir. Nah, oleh karena itu, manusia sering disebut dengan homo rationale, yaitu binatang yang berpikir. Dengan pikirannya tersebut, manusia ingin tahu segala sesuatu tentang dunia yang ditempatinya ini. Ia ingin memahami bagaimana ia memperlakukan dunianya, hingga terjadilah apa yang disebut dengan eksplorasi dan eksploitasi manusia terhadap dunianya. Dari perilaku terhadap dunianya ini, maka muncullah yang namanya bagaimana mencari kebenaran dalam memperlakukan dunia, hingga muncullah berbagai pandangan tentang kebenaran. Karena banyaknya manusia yang memiliki perspektif yang berbeda, maka pandangan yang muncul juga berbeda tentang pencarian kebenaran. Maka inilah yang disebut dengan paradigma atau worldview, bagaimana memandang tentang dunia. Pencarian kebenaran tentang dunia dilakukan oleh manusia dengan salah satu cara, yaitu penelitian. Dalam ilmu sosial, kita membagi paradigma menjadi 3, yaitu positivism, di mana paradigma ini menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam, sehingga ada hubungan sebab akibat dalam fenomena. Dan teori yang dipakai untuk paradigma ini antara lain agenda setting, kultivasi, uses and gratification, dan lain-lain. Paradigma ilmu sosial yang kedua yaitu paradigma interpretif. Paradigma ini melihat makna atau menekankan pada makna dalam perilaku sosial. Adapun teori yang melingkupi paradigma interpretif adalah fenomenologi, interaksi simbolik, teori budaya, dan lain-lain. Adapun paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis atau critical. Paradigma ini merupakan paradigma yang menekankan pada proses yang kritis untuk membentuk kesadaran sosial. Maka teori yang melingkupinya atau yang dipakai adalah political economy yang berasal dari Adorno, Gramsci, dan sebagainya. Masing-masing paradigma merupakan keyakinan terhadap kebenaran dari sebuah metodologi. Jadi satu paradigma memiliki alur penelitian yang tidak bisa dicampur adukkan. Masing-masing paradigma juga memiliki teori-teori yang juga tidak bisa dicampur adukkan satu dengan yang lain. Sebenarnya ada satu paradigma lagi yang muncul sebelum positivism, yaitu paradigma prapositivis. Zaman atau paradigma prapositivism memiliki 2 ciri, yaitu pertama, semuanya berjalan secara alamiah. Artinya bahwa manusia belum melakukan campur tangan sedikit pun terhadap alam. Belum ada penelitian yang dilakukan manusia. Alam berjalan sebagaimana seharusnya ia berjalan. Misalnya turunnya musim hujan setiap 6 bulan sekali. Tumbuhnya tanaman secara alami tanpa ada campur tangan manusia dan sebagainya. Ciri yang kedua dari zaman ini adalah pengamat pasif. Artinya bahwa manusia atau pengamat atau manusia itu sendiri tidak memiliki waktu tertentu untuk mengamati sebuah fenomena alam.
sehingga ia tidak melakukan penelitian untuk mengeksplorasi maupun mengeksploitasi alam. Misalnya, manusia tidak mencoba membuat hujan buatan, manusia tidak mencoba membuat pupuk kimia, sehingga atau manusia juga tidak membuat jembatan layang untuk mengurangi kemacetan. Apa saja yang menjadi ciri paradigma positivism? Nah, di sini ada beberapa ciri di dalamnya. Kita masuk ke positivism. Yang pertama adalah masuknya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ciri sebuah metode ilmiah antara lain, satu, adanya observasi awal, kemudian dua, identifikasi masalah, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan. Ciri yang kedua, IPA dan IPS memiliki tujuan dan metodologi yang sama, hanya IPS lebih rumit. Mengapa IPS lebih rumit? Karena yang menjadi objek adalah manusia, sedangkan manusia mudah sekali untuk berubah. Ketiga, hukum alam dapat dirumuskan secara alamiah, yaitu muncullah rumus-rumus yang menghitung besaran suatu fenomena alam. Selanjutnya, semua gerakan dapat diprediksi dan dipecah-pecah dalam komponen dan bagiannya. Artinya bahwa setiap fenomena dapat dicari faktor penyebab dan akibatnya. Ciri selanjutnya, pengamat mengamati tanpa terganggu, yang artinya pencarian data pengamat tidak interaktif dengan yang diamati. Selanjutnya, peneliti dan yang diteliti adalah subjek dan objek yang terpisah. Mereka tidak harus saling mengenal satu sama lain. Adapun pengaruh paradigma tersebut dalam penelitian, bahwa paradigma positivistik atau positivism mewarnai dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan paradigma interpretif dan kritikal, ya, interpretif dan kritikal mewarnai dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, jika paradigma positivistik merupakan prinsip yang digunakan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan prinsip paradigma interpretif dan kritis digunakan dalam pendekatan kualitatif. Untuk membedakan kedua pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ada 5 aksioma, ya, yaitu yang pertama realitas, kemudian 2 hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, ketiga hubungan kausal, keempat generalisasi, dan yang kelima nilai dalam penelitian. Kelima aksioma itu adalah rumus yang sulit untuk dibantah. Dan kelimanya akan kita jelaskan sebagaimana berikut ini satu persatu. Dalam berbicara tentang realitas, kedua pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk pendekatan kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif hanya ada satu realitas yang ditangkap dengan indera dan dapat dipecah menjadi variabel-variabel yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Misalnya saja, realitas perilaku manusia bisa dipecah dalam variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku tersebut atau menyebabkannya. Misalnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun judul yang sebagai atau menjadi contoh ini adalah pengaruh intensitas komunikasi dengan keluarga terhadap tingkat keterbukaan anak dengan orang tua. Contoh lain, pengaruh intensitas membaca rubrik berita politik dengan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu kada. Realitas pada contoh di atas hanya ada satu. Realitas yang mana itu? Yang pertama adalah contoh pertama, realitas keterbukaan anak, dan realitas yang kedua adalah tadi, ya, kita lihat realitasnya yaitu di contoh yang kedua tadi hanya ada satu realitas. Realitas itu tergambar pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kalau dalam kualitatif
tidak hanya ada satu realitas, tapi realitasnya adalah jamak, ya, realitasnya jamak atau banyak. Realitas itu bisa dipelajari secara holistik yang akan dijabarkan dalam banyak pertanyaan penelitian. Misalnya ada judul Strategi Promosi PT Astra Global dalam menarik minat beli calon pelanggan tahun 2000. Maka pertanyaan penelitian yang bisa digali adalah: 1. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh PT Astra Global? Realitas kedua, mengapa PT Astra Global melakukan strategi promosi tersebut? Realitas ketiga, bagaimana tanggapan pelanggan terhadap strategi promosi yang dilakukan Astra? Mungkin ada lagi realitas keempat, yaitu bagaimana tanggapan kompetitor terhadap strategi promosi Astra Global. Jadi ada 4 realitas, ya. Dalam hal hubungan, ya, aksioma selanjutnya, dalam hal hubungan peneliti dan yang diteliti, dalam kuantitatif, peneliti dan yang diteliti merupakan dualisme yang terpisah dan selalu diusahakan agar tidak saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Jadi, antara peneliti dan yang diteliti tidak bersifat interaktif. Adapun dalam pendekatan kualitatif, peneliti dan yang diteliti adalah saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Aksioma selanjutnya, dalam hubungan kausal antara peneliti dan yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam kuantitatif, setiap aksi dapat dijelaskan sebagai suatu hasil dari suatu sebab yang nyata dan mendahului dampaknya, atau paling tidak bersamaan. Dengan kata lain, bahwa ada hubungan sebab dan akibat. Sedangkan dalam kualitatif, wujud adalah keadaan yang membentuk saling simultan, sehingga tidak mungkin sebab akibat, tetapi tetap keduanya bersifat interaktif. Suatu akibat bisa saja menjadi sebab dari sebuah fenomena atau sebaliknya. Aksioma selanjutnya adalah peran nilai dalam penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam kuantitatif, penelitian adalah bebas nilai dan dapat dijamin sedemikian hasilnya objektif karena kekuatan metodologi objektif yang digunakan. Penelitian bersifat objektif dan peneliti tidak membawa nilai. Teori yang digunakan sudah merupakan teori yang objektif. Tetapi dalam pendekatan kualitatif, peneliti terikat nilai atau peneliti memilih paradigma, memilih permasalahan dan memilih teori. Sehingga penelitian bersifat subjektif atau lebih tepatnya intersubjektivitas. Karena teori yang dipilih itu adalah teori yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan aksioma yang selanjutnya yaitu tentang generalisasi. Dalam kuantitatif terdapat generalisasi, artinya bahwa hasil akhir penelitian bisa disimpulkan secara umum, berlaku untuk semua responden. Misalnya saja ada judul pengaruh intensitas komunikasi terhadap tingkat keterbukaan pada mahasiswa perantau sebesar 0,8. Sehingga itu berlaku untuk semua responden. Sedangkan dalam kualitatif tidak ada generalisasi, tetapi kesimpulan bersifat perinforman. Tidak berlaku untuk semua informan. Misalnya hasilnya adalah orang tua yang agresif pada anak disebabkan oleh latar belakang profesi TNI. Sedangkan pada informan lain, orang yang bersifat asertif atau gaya komunikasi asertif lebih dilatar belakangi oleh profesi guru dan berasal dari budaya Jawa. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah ini, dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.